Ada. Gimana? Mau ambil. Makasih yo. Biar ada situ. Ada mobil dam truk kok. 139 batang ganja berusia 1 bulan dan 10 batang ganja berusia 4 bulan atau sudah besar. Ya baiklah Tribuners, kembali bersama saya Mbak Siwaidi di tribunbengkulu.com. Pada hari ini di saksi kata di mana Polres Rejang Lebong berhasil mengungkap praktik penanaman ganja secara mandiri dalam rumah yang ditemukan di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara, di mana ada seorang pelaku yang diamankan dan juga ada barang bukti sebanyak 149 batang ganja yang telah tumbuh. Tak hanya itu juga ada juga berbagai barang bukti lainnya berupa bibit-bibit ganja. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mewawancari langsung Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong. Jadi silakan saksikan videonya. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Rejang Lebong membongkar praktik penanaman ganja secara mandiri atau kebun ganja mini di dalam sebuah rumah warga di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara, Sabtu 31 Januari 2026. Tanaman ganja itu ditanam di tempat tertutup yakni di belakang kandang ayam dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahuinya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MHKJ alias Miki 48 tahun, warga Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curug Tengah, yang juga tinggal di rumah tersebut. Dalam penggerebekan itu, petugas menyita 149 batang ganja dengan berbagai ukuran dan usia. Tak hanya tanaman hidup, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa ganja kering yang disimpan dalam plastik bening, biji-bijian ganja dalam wadah plastik kecil yang diduga siap ditanam, kemudian satu ember plastik besar warna hitam serta sebuah gayung kecil warna kuning yang digunakan untuk menyiram dan merawat tanaman tersebut. Tribunbengkulu.com berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Kasatres Narkoba Polres Rejang Lebong, Ibtu Andika Rizkiawan Ramadan STRK MSI pada Kamis 5 Februari 2026 untuk menceritakan detail terbongkarnya kebun ganja tersebut. Kasat menjelaskan pengungkapan bermula pada Sabtu 31 Januari 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu, anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi dari Sat Intelkam Polres Rejang Lebong bahwa adanya peredaran ganja di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curug Utara. Mendapati informasi itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapat. Selanjutnya, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, pihaknya berhasil mengamankan satu orang pelaku dan ditemukan barang bukti berupa tanaman ganja di rumahnya. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut. Jadi untuk kronologinya itu pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 sekira pukul 11 kami mendapatkan informasi dari Sat Intelkam Polres Rejang Lebong, yang dimana ada indikasi warga yang menanam ganja. Lalu kami bersama-sama dengan Sat Intelkam melakukan penyelidikan untuk memastikan di TKP tersebut di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, ternyata benar adanya. Di mana di situ kami menemukan ada 139 batang ganja berusia 1 bulan dan 10 batang ganja berusia 4 bulan atau sudah besar, yang dimana terbagi dalam beberapa pot, polybag, bekas cat dan lain-lain. Itu diselipkan di belakang rumahnya ya, di kandang ayam. Informasinya itu ada indikasi seseorang yang menanam tanaman ganja dalam rumahnya. Selanjutnya, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. Di lokasi, polisi mendapati pelaku dan langsung diperiksa, di mana akhirnya pelaku mengakui menanam ganja dan memberitahukan lokasinya. Di mana lokasi penanaman ganja berada dalam rumah belakang pelaku, tepatnya di belakang kandang ayam. Posisi ini diduga sengaja dilakukan pelaku agar aksinya tidak ketahuan oleh orang lain karena cukup tertutup. Dari informasi dia mendapatkan dapat informasi dari warga sekitar, di mana ada indikasi orang yang menanam tumbuhan ganja. Lalu setelah dikonfirmasi ke kami melakukan penyelidikan bersama-sama dengan Sat Intelkam
menemukan bahwasannya ada tanaman tersebut di dalam rumahnya terduga pelaku. Dari lokasi tersebut, petugas menyita total 149 batang ganja, terdiri dari tanaman berukuran kecil hingga besar. Rinciannya, 33 batang ganja kecil ditanam dalam 14 polybag, 42 batang dalam 20 karung, 45 batang dalam 18 pot plastik, 13 batang dalam 5 pot semen, serta 6 batang dalam wadah besi dan ember plastik. Selain itu ditemukan pula 10 batang ganja berukuran besar, dengan rincian 7 batang ditanam dalam 3 karung, 2 batang dalam pot plastik, dan 1 batang dalam wadah kayu. Tak hanya tanaman hidup, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa ganja kering yang disimpan dalam plastik bening, biji-bijian ganja dalam wadah plastik kecil yang diduga siap ditanam, kemudian 1 ember plastik besar warna hitam serta sebuah gayung kecil warna kuning yang digunakan untuk menyiram dan merawat tanaman tersebut. Kasat menjelaskan bahwa penanaman ini tergolong rapi namun masih berskala sederhana. Itu kami lakukan lagi penggeledahan. Penggeledahan di mana di dalam lemarinya itu ada biji ganja. Kemarin baru kami hitung itu untuk beratnya 34,87 gram. Kalau kami perkirakan bisa buat tanam 1 hektar biji ganjanya. Apakah penanaman ini tergolong rapi dan terencana Pak atau masih berskala sederhana? Kalau untuk metodenya masih berskala sederhana, namun terkait dengan jumlah batang dan BB-nya cukup lumayan banyak ya. Ada sekitar 10 batang yang sudah berukuran besar. Pelaku berinisial MHKJ alias Miki. Kasat menjelaskan bahwa pelaku ini berperan aktor utama sebagai penanam dan juga sebagai bandar dalam kasus ini karena hendak menjualnya. Untuk peran yang diduga oleh pelaku adalah pertama menanam. Dia yang menanam dan dia juga ada rencana untuk menjualnya. Berarti dari pengakuan pelaku ini memang ada tujuan untuk penjualan Pak ya? Ya. Untuk konsumsi pribadi sendiri apakah ditemukan Pak? Kalau di situ kami juga menemukan 1 buah kantong plastik bening yang berisikan ganja dalam keadaan kering di situ. Kami juga menemukan itu. Untuk beratnya masih ditimbang. Itu diduga digunakan sendiri oleh pelaku Pak ya? Ya. Siap edar dan diduga. Tapi biasanya kalau orang sudah nanam pasti dia memakai juga. Dan kami cek urinnya positif. Kasat menjelaskan bahwa hal ini masih didalami dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. Terkait indikasi ganja ini sudah diedarkan masih belum ditemukan karena pelaku mengakui sebelumnya gagal panen dan baru kali ini berencana untuk mengedarkannya di Rejang Lebong. 10 batang ganja yang besar siap panen karena sebelumnya itu dia sempat panen berkali-kali mati. Tanaman ganjanya mati dia sejak ber4 bulan tuh. Untuk pasalnya pasal 610 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Pelaku dijerat pasal 610 ayat 2 huruf A UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang narkotika. Ancaman pidananya maksimal 20 tahun kurungan penjara. Kasat berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak pernah coba-coba dan ingin tahu dengan hal-hal yang berkaitan dengan narkoba atau obat-obatan. Pesan kami sebagai Kasat Narkoba untuk masyarakat Rejang Lebong sendiri, jangan pernah coba-coba, jangan pernah ingin tahu dengan hal-hal yang berbau dengan narkoba dan obat-obatan. Karena itu bakal merusak diri kita sendiri, dapat memalukan keluarga. Ya intinya terutama untuk anak-anak kecil ya, untuk anak-anak yang remaja ya. Kita wujudkan Indonesia Emas 2024. Kasat mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan indikasi ataupun mendengar informasi peredaran narkoba untuk segera melaporkannya. Pihaknya turut mengajak masyarakat saling menjaga lingkungannya masing-masing dari bahaya narkoba. Selain itu, jika memang mengetahui ada keluarga, tetangga atau orang terdekat yang pernah memakai atau ketergantungan, bisa langsung datang ke Polres Rejang. Untuk masyarakat, apabila ada menemukan indikasi ataupun memang ada yang memang sudah pernah memakai atau memang tergantungan, tidak usah takut, tidak usah ragu, langsung datang ke Polres, kami rehab. Kami rehab, tidak akan kami proses. Kami rehab. Asal pengakuan berdasarkan kesadarannya. Tapi kalau misalnya yang pura-pura nggak sadar, kami tangkap. Dan juga jika ada informasi segera laporkan Pak ya? Segera laporkan kami. Ada penegasan sih Pak dari Satres Narkoba terkait
penindakan untuk kasus narkotika dari Rejang Lebong ini, Pak? Kami akan upaya terus semaksimal mungkin bagaimana caranya menekan angka pemakaian narkoba sampai saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba terkait pengungkapan kasus penanaman ganja yang ditemukan di salah satu rumah, di mana pelaku sudah ditahan dan sekarang sedang menjalani masa hukumannya. Untuk masyarakat dihimbau dari pihak kepolisian untuk menjauhi narkotika, baik ganja, sabu, dan sebagainya. Jadi mari bersama Tribuners jauhi narkoba dan hidup normal. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.